Saat pandemi COVID-19 melanda, pemerintah menganjurkan warga rajin mencuci tangan pakai sabun untuk mencegah penularan virus. Kebutuhan alat cuci tangan pun meningkat. Di situ, pria berusia 50 tahun bernama Muhammad Soleh asal Probolinggo hadir dengan usaha alat cuci tangan otomatis. Tapi setelah pandemi mereda, warga RT 3 RW 1 Jalan Wijaya Kusuma nomor 32 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur ini terpaksa menutup usahanya. Permintaan alat cuci tangan terjun bebas, bahkan berada di titik nadir. Ekonomi keluarga dari bapak dua anak ini pun terdampak. Jebolan Prodi Ekonomi Universitas Islam Malang ini lalu memutar otak dan bereksperimen dengan sisa komponen dari alat cuci tangan otomatis buatannya. Berbekal dengan pengalaman membuat wastafel portable touchless atau alat cuci tangan tanpa sentuh, Soleh kini berhasil menciptakan alat cuci portable otomatis serbaguna untuk memudahkan pekerjaan emak-emak dan pedagang keliling. Alat ini tidak hanya untuk mencuci perabotan rumah tangga atau dapur, tetapi lebih dari itu. Ia juga bisa untuk penerangan dan lampu darurat jika listrik padam, dan satu lagi bisa untuk mengecas handphone atau semacamnya. Soleh mengaku alat baru yang dibuatnya terinspirasi dari penjual keliling yang menggunakan rombong. Berkenaan dengan ide awalnya gimana, Mas? Jadi ide awal itu begini, karena sebelumnya saya sudah membuat wastafel portable otomatis itu dan hand sanitizer otomatis. Nah, karena perkembangan COVID ini kan sudah mulai mereda mereda karena sudah ada vaksin dan sebagainya. Di situ kan juga masyarakat mulai abai dengan cuci tangan. Nah, pada saat kita membeli mie ataupun bakso, mohon maaf ini ya. Jadi karena kadang-kala kita melihat tempat korak-korahannya orang untuk mangkok itu yang dikorai kotor itu, ya, kotor, dan itu hanya satu ember aja ya, satu timba itu untuk berulang-ulang. Nah, yang dikhawatirkan kita, dan itu sangat besar kemungkinannya terjadi namanya cross infection, misalkan penularan ya, penularan penyakit di situ. Nah, kalau dengan konsep ini diharapkan namanya mangkok atau tempat untuk makan, sendok dan sebagainya itu bisa dicuci dengan bersih, steril, sehingga menghindarkan masyarakat terjadinya namanya cross infection atau penularan penyakit tadi. Itu ide awal. Nah, terus karena ini bagaimana bisa hidup untuk keliling ya, untuk keliling bagaimana bisa hidup, makanya kita konsep bukan hanya bisa hidup, bagaimana mereka juga namanya kebutuhan untuk cas HP atau penerangannya itu, makanya kita konsep namanya wastafel generator mobile ini. Portable ya, bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana. Dan ini sudah lengkap dengan pembangkit tenaga listriknya. Beda nanti kalau misalkan untuk PKL yang mangkal misalkan itu ya, yang butuh yang pertama untuk blender dan sebagainya, maka konsepnya nanti beda, untuk baterainya diperbesar pakai inverter. Tapi di sini hanya sebatas pembangkit listrik dan penyimpanan energi listriknya tadi. Soleh kemudian menjelaskan penggunaan alat yang dibuatnya. Alat tersebut dilengkapi colokan, lampu penerangan emergensi, dan selang air. Pengguna tinggal memanfaatkan fitur yang disediakan di alat tersebut. Kondisi seperti ini, jadi wastafel ini dia juga sebagai fungsinya adalah untuk membangkit tenaga listrik jamu. Jadi seperti ini nanti contohnya. Ini yang sudah jadi. Jadi sebagai tenaga listrik, dia juga sebagai fungsinya yang pertama adalah dia sebagai wastafel air, yang dimana ini juga ada sensor air dan sensor sabun ini ya. Mana sensor airnya? Ini air, sabun ya. Airnya lewat mana? Ini lewat sini nanti, bisa melalui galon, bisa juga untuk air minum. Nah, terus yang kedua
Ini juga misalkan orang itu misalkan jualan malam-malam, pulangnya malam, ini bisa digunakan untuk lampu penerangnya kamu. Nah ini bisa lampu penerang ya, yang pertama. Terus yang kedua, kalau orangnya itu butuh ngecas HP, ini sudah kita lengkapi dengan charger. Nah seperti ini. Kalau orangnya itu kan, kalau orang keliling jualan keliling itu kan susah untuk misalkan dia bawa HP, HP-nya ngedrop, itu kan susah untuk cari sumber arus listrik kamu ya. Jadi kalau harus ngampung dan sebagainya. Kalau ini sudah bisa langsung dicas seperti ini nanti. Nah ini kan sudah nyala. Nah jadi sudah langsung ngecas di sini. Wastafelnya tidak fungsi ini. Misalkan lampunya tetap difungsikan juga tetap sama nyala. Jadi ini kamu ya. Nah tetap nyala. Satu sisi di sini juga ngecas. Ini ngecas ya. Ya. Nah ini 87 chargernya ya. Jadi lampu bisa dinyalakan, wastafelnya juga bisa dinyalakan, sama-sama bisa dinyalakan. Nah terus arus listriknya dari mana kan gitu ya? Iya. Nah, Karena mau dibawa kemana-mana kan. Nah karena konsepnya dibawa kemana-mana, ini juga bukan hanya untuk itu. Misalkan orang mau mancing dan sebagainya bisa dipakai. Jadi ini tinggal disambungkan di sini. Dan kalau orang jual bakso, ini fungsinya tinggal ditaruh di atasnya aja. Apa itu? Ini adalah solar cell. Nah, jadi kalau beli misalnya lengkap sama itunya Oh ya? lengkap. Jadi nanti tinggal ditaruh di atas seperti ini, di atas rombong. Kalau misalkan orang mancing, tinggal ditaruh sebelahnya seperti ini aja, Jamu. Atau mungkin orang kemah, kan pasti orang kemah itu kan pasti butuh aliran listrik dan sebagainya karena jauh kan kalau kemah itu. Nah ini bisa dipakai di sana juga. Ini juga sebagai misalkan butuh untuk sholat wudu, jadi ada air galon bisa dipakai wudu di sini. Berarti kalau untuk mancing misalnya dicopot ya dari anunya wastafelnya itu ya? Ini nggak usah di wastafel ini kan nanti kan karena ini konsepnya adalah untuk pedagang keliling bakso atau soto atau mie, itu nanti di sini kan ada rel yang masuk keluar masuk. Nah ini tinggal dibuka itu aja kalau misalkan mancing. Kalau misalkan dia mangkal warung mangkal gitu ya, kayak Kan butuh listrik ya? Butuh listrik. Nah kalau kesulitan untuk minta ngampung ke tetangga gitu ya, ya kan biasanya bantol ya mau. Nah makanya dengan konsep ini nanti masyarakat itu tidak usah bantol, tapi cukup dengan konsep seperti ini bisa kebutuhannya terpenuhi. Nah, itu untuk Jadi otomatis ini ya? otomatis semua. Begitu tangan lah. Nah ini. Begitu sabunnya juga otomatis. Jadi ini airnya. Berarti tidak usah keran ya? Nggak usah. Jadi dengan menyalakan lampunya tetap nyala, cas HP juga bisa ngecas, ini juga bisa difungsikan. Seperti itu. Tapi walaupun Meski pria kelahiran Bangkalan, Madura ini berhasil membuat barang elektronik, namun ternyata Soleh tidak berpengalaman sama sekali soal elektronik. Pengetahuannya didapat dari belajar dari temannya dan melihat video YouTube. timesindonesia.co.id